Selamat siang kepada teman-teman dan saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Ini adalah sungai yang terjadi banjir bandang tadi malam. Nah, kita sedang melihat apakah ada pohon sawit kita yang tumbang. Ini lumayan besar semalam sungainya, jadi karena curah hujan yang tinggi. Kita sedang melihat apakah ada beberapa tanaman sawit kita yang hanyut karena air bandang kemarin. Nah, ini juga salah satu manfaat dan keuntungan menanam sawit di aliran dasar sungai, karena dapat mencegah terjadinya erosi dan abrasi. Akar sawit yang kuat dapat menahan dan mencegah proses terjadinya erosi. Nah, ini kita lebih dekat ke area, cukup lumayan besar tadi sampai di atas. Ada beberapa pohon sawit yang hanyut. Ada juga pohon kemiri. Kita lanjut. Di penghujung musim September sampai Desember diperkirakan akan terjadi curah hujan yang cukup tinggi. Ini adalah proses lumayan. Ada juga longsoran di dekat lahan kita. Nampaknya airnya cukup besar. Lumayan. Untung pohon kelapanya tidak hanyut, masih bertahan. Ada beberapa pohon yang terbawa arus, tapi masih banyak yang tumbuh. Ini pohon durian yang kita tanam belum hanyut. Ini dia. Dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dia tidak ikut hanyut. Ini pohon kelapanya masih ada. Lumayan, tapi ini tidak terlalu besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sempat beberapa tanaman sawit kita hanyut gara-gara air meluap dari atas.
Ini lumayan besar sih airnya. Nampak ada 10 meter dari aliran dasar sungai. Nah, ini adalah manfaat kita menanam sawit di daerah aliran sungai, karena di samping menghasilkan, dia juga dapat mencegah erosi dan longsor pada tanah. Nah, ini kemarin pernah hanyut, tapi kita tumbuhkan kembali. Sedikit terganggu karena adanya air bandang kemarin. Ini diakibatkan angin. Ada beberapa pohon pinang yang tumbang. Nanti kita bangun kembali, kita recovery kembali. Walaupun ini sedikit menambah pekerjaan dan kesibukan, tapi kita akan kerjakan dengan mesin Shinso. Ini umpamanya pohon sawit ini tidak ada ditanam di aliran sungai, mungkin ceritanya lebih parah dari ini. Sampai di atas ada sekitar 15-an meter ke atas. Ini adalah faktor alam, curah hujan yang tinggi. Ada juga angin, beberapa pelepah mengalami goncangan akibat angin kemarin. Jadi kita anggap ini suatu cobaan. Mungkin hujannya ini sampai Desember atau mungkin Januari nanti tahun depan. Okay. Saya berharap agar tidak terjadi banjir bandang yang lebih besar lagi, karena beberapa tanaman harus direkapri kembali ataupun ditanam kembali untuk cepat pulih. Ini sangat parah sekali. Mungkin ada juga anginnya, tapi ya it's okay, tidak masalah. Ini di luar dari kemampuan kita, tapi apa yang harus kita kerjakan adalah kita mengedukasi jangan membuang sampah. Tapi penyebab utama ini adalah banjir bandang. Ada kayu-kayu besar yang hanyut ya. Kayu-kayu besar seperti ini nyangkut. Ini adalah
menahan tanah. Sawit dapat menahan erosi yang lebih besar dan abrasi pada daerah aliran sungai. Kita untung kita sudah tanam jauh-jauh hari, jadi tidak terlalu parah. Walaupun ini ada terkikis 1 meter. Ada beberapa tanaman yang ditanam seperti pohon kelapa, hanyut. Di sana ada, di depan ada 1 rumpun bambu kemarin yang sudah kita tanam untuk menahan air. Ternyata di bawah arus juga, walaupun rumpun bambunya itu sudah besar. Ini karena curah hujan yang melebihi. Nah, sebelumnya tahun lalu pernah terjadi banjir bandang yang menyebabkan banyak jembatan yang rusak di daerah ini. Ini adalah yang kedua di tahun 2021 ini, tetapi ini lebih besar dari yang kemarin. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan yang tahun lalu, ini masih di bawahnya. Ini terjadi kemarin malam, dari jam 9 malam sampai jam 12 malam. Ini sudah mulai surut. Ini juga himbauan agar kita berhati-hati di daerah aliran sungai pada waktu musim penghujan, dan mengedukasi banyak menanam pohon yang dapat mencegah abrasi dan erosi pada daerah aliran sungai, seperti bambu dan pohon sawit. Pohon bambu dan sawit dapat menahan erosi pada daerah aliran sungai. Jadi kita anjurkan agar terus menanam agar tidak terjadi erosi yang lebih parah. Coba kalau di daerah ini tidak ditanam sawit, mungkin aliran sungainya akan lebih meluap. Nah, inilah sebabnya penghijauan kembali perlu kita lakukan dengan pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Ini adalah salah satu fungsi lain daripada tanaman sawit. Selain dia menghasilkan income, tetapi dia juga dapat membantu mencegah terjadinya banjir, abrasi, erosi, dan longsor pada tanah. Walaupun memang ini adalah kehendak alam dan hujan yang cukup tinggi. Tidak sampai ke atas. Ini biasa masih aliran sungai sampai meluap ke atas kalau dia curah hujannya sekitar 4 sampai 5 jam masih sampai di atas. Tapi kalau hanya setengah jam mungkin tidak sampai. Ada beberapa yang banyak menemukan ikan. Nah, ini kemarin sengaja kita tanam, tapi ada juga terkena banjir. Ya, ini terkikis. Ada sekitar 5 meter. Nah, bagian ini ada sekitar lumayan. Ini pohon kelapanya agak tumbuh kembali. Ini juga sedikit ini kita review hari ini
manfaat tanaman sawit ditanam pada area dasar sungai agar mencegah terjadinya abrasi dan erosi. Nah, kita tanam. Ini adalah pertolongan tanaman yang dapat mencegah erosi. Berbeda dengan lahan yang tidak ditanam, itu seperti yang Anda lihat pada video ini ada beberapa longsoran. Tapi ini tidak separah tahun yang lalu. Banyak sampah yang nyangkut dan ranting-ranting di pohon sawit kita. Ini juga menambah pekerjaan ke depan, harus dibersihkan agar dia tumbuh kembali dan tidak terganggu. Nah, itulah anjuran kita pada pagi hari ini. Kita mereview menanam sawit pada daerah lahan yang belum ditanam untuk ditanam agar selain mencegah terjadinya erosi, dia juga mampu menghijaukan alam. Kita akan tanam nanti kembali yang hanyut. Ini cobaan, tidak apa-apa, it's okay. Kita kerjakan, kita bangun kembali. Secepatnya kita akan recovery. Tapi tidak ada yang tumbang. Nah, pada area ini tidak ada yang tumbang. Hanya beberapa pohon pinang yang terkena angin. Dan curah hujan yang tinggi. Jadi sawit tidak ada yang tumbang pada hari ini. Cuma ada beberapa pelepah yang terhembus oleh angin. Oke. Sekian dulu dari saya review pada pagi hari ini. Perlu Anda catat bahwa tanamlah tanaman sawit yang dapat berfungsi menahan terjadinya erosi dan menahan longsor pada area kebun Anda. Selain menambah income, tanaman kelapa sawit juga mampu mencegah terjadinya abrasi dan erosi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekian dulu dari saya. Semoga dimanapun Anda berada pada siang ini tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini mungkin sudah mulai mendung. Saya akhiri. Sekian dulu. Selamat siang.